Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin. Wa min sya'nihi, dan di antara keadaan seorang sufi, idza aqama, apabila ia tinggal di zawiyati syaikhihi, di pesantren gurunya, katakan begitu kan, zawiyah, di pesantren gurunya dia tinggal. Dia itu ayakna'a, dia menerima bil khubzil jafi, dengan roti yang kering. Umpama dikasih makan, makannya roti kering, kotak-kotak. Pakai air baru empuk. Ya dicelebihin. Terima tuh makanan yang kayak begitu. Ya, wayal basa al-khashisha wa bilabsil khashishi, dan dengan labsil wa bilubsil khashishi, dan dengan pakaian kain kasar, ya, dengan pakaian kain kasar, jelek pakaiannya, ya. Bisa di babil istighali di dunia mimma amkana, dengan menutup pintu kesibukan dengan dunia semampu mungkin. Ya. Jadi semampu mungkin tutup pintu-pintu keduniaan. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan. Itu warna niatnya diganti, ya. Karena Allah Ta'ala, karena ada kewajiban dari Allah. Waqad ajma'al asyakhu, dan sungguh telah sepakat oleh para guru, para syekh, ala anna kulla muridin, atas bahwa setiap murid, lam yukhlisin niyata, yang tidak mengikhlaskan niatnya, fil iqamati, pada tinggal inda syekhihi, di sisi gurunya, litarbiyati, untuk dididik, wa jalasa, dan dia duduk, maksudnya dia tinggal, wa illatin ukhra, karena ada alasan yang lain, umpama karena dunia, karena supaya dia pengen dihormatin, supaya kepengen dia dipatuhin, supaya dia kepengen banyak pengikutnya, ngaji pengen karena itu, la yuflihu, enggak sukses, fit tariqi, dalam tarekohnya, abadan, selama-lamanya. Dalam perjalanan yang menuju Allah enggak selamat. Jadi modal yang paling pokok sekali adalah ikhlas karena Allah. Nggak bakalan sukses tuh perjalanannya kalau enggak ikhlas. Saya dulu lagi bikin pesantren tuh, guru saya ingetin banget tuh. Ya. Kayak Kamal, beliau itu nasihatin saya biar ikhlas ya, ingetin terus biar ikhlas ya, biar ikhlas ya. Insyaallah. Kemarin saya dari rumahnya disuruh ke sono katanya. Masya Allah, alhamdulillah, biar ikhlas ya, ikhlas. Jadi memang ikhlas itu, gurunya ikhlas, ntar muridnya jadi. Muridnya ikhlas, ilmunya manfaat. Buang selain ikhlas dunia, karena dunia dibuang sejauh-jauhnya. Capek kalau kita karena dunia tuh, capek, hati kita capek. Walau kana syekhuhu, dia nggak bakalan sukses sekalipun gurunya itu min akbaril auliya. Masya Allah. Sekalipun gurunya termasuk daripada wali di antara wali yang paling besar, sekalipun walinya paling besar di antara para wali, kalau dia nggak ikhlas, nggak bakalan sukses. Buang-buang tenaga, buang-buang biaya, buang-buang waktu. Jadi ikhlasin. Iya.
wala yuzadu ala mamarril awqati, dan tidaklah dia ditambahkan atas berjalannya waktu illa idbaran, kecuali kemunduran, wa maqtan, kecuali kebencian. Emang kenapa? Listihza'ihi bittariqi, karena dia mengolok-ngoloknya dengan tariqah. Ya. Itu namanya dia mengolok-ngolok tuh. Dia berbuat tidak ikhlas. Jadi orang yang enggak ikhlas itu berarti yakinnya kurang kepada Allah. Kalau orang yang yakinnya kuat kepada Allah, dia enggak berani untuk enggak ikhlas. Kenapa? Karena dia sadar Allah melihat hatinya. Jadi tempat Allah melihat kita adalah hati kita. Wa bisyekhi, dan dengan guru, dengan syekh, wa tazahurihi, dan dengan ya berpura-puranya, bi mahabbati tariqi, dengan mencintai tariqah, kizban wa zuran, ya dusta dan palsu. Ya, dusta ini palsu. Ya kan, senyumnya senyum palsu, ramahnya ramah palsu, bahasanya bahasa basi doang, padahal enggak. Di depannya doang cakep, di belakangnya dusta. Jangan kita seperti ini, jangan. Ini namanya minal munafiqin, orang-orang munafik. Wa qad madal muriduna sadiquna kulluhum al ikhlasi, dan sungguh telah berlalu para murid, orang-orang yang benar, kulluhum al ikhlasi, seluruh mereka dalam keadaan ikhlas, fi mahabbati syekhi wa tariqi, dalam mencintai syekh, guru, dan tariqah. Hatta, sehingga anna sayyidi, bahwa tuanku asyikh Syihabuddin, jadi badal al-marhumi syekh, beliau adalah syekh Abi Sa'ud al-Jari'i rahimahullah. Aqama, beliau pernah tinggal inda sayyidi, di sisi tuanku Syekh Madiana, sab'a asyarata sanatan, selama 17 tahun. Masya Allah. Khidmat, betul. Khidmat. Tinggal di rumah gurunya selama 17 tahun, lam yazuk lahu ta'aman, beliau enggak pernah merasakan makanan. Wala syariba indahu ma'an, dan belum pernah minum air. Masya Allah. Jadi kita kalau khidmat sama guru, jangan ngarepin diupahin. Gajian jangan. Kalau disuruh ngajar aja udah alhamdulillah. Inilah namanya ilmu kita dipakai sama guru, percaya beliau sama kita. Gitu. Khidmat, bantuin. Apalagi kita juga dikasih enggak tanpa dibayar, apalagi juga dibayar aja masih kayak begini. Lam yazuk lahu ta'aman, beliau belum pernah merasakan makanan. Wala syariba indahu ma'an, dan belum pernah minum. Wa kana yakhruju yashtari lahu minas suqi ma ya'kuluhu wa ma yashrabuhu, dan adalah ia keluar, ia beli untuk dirinya ke pasar apa yang akan dia makan dan apa yang akan dia minum. Jadi kalau dia lapar, dia beli aja, dia minum, dia beli aja, enggak mengharapkan makanan di rumah gurunya, enggak. Emang kalau di Jawa begitu kan, kagak ada yang lupain mau dia. Masya Allah, padahal abdi dalam ya.
Udah bertahun-tahun. Kalau orang kita kan di sini mau lupain aja. Makanya akhirnya jadi kagak ikhlas tuh. Nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Masya Allah. Di tempatnya kakak Kamila itu begitu dia. Masya Allah, nggak ada yang lupain pengaji. Walaupun udah ngajar lama tuh nggak diupain, enggak. Ya, Ustaz Endi, ya. Nggak ada yang diupain, nggak ada. Ini kagak diupain ngambek gitu ya. Nggak ada yang diupain. Masya Allah, saya dibilang kayak begitu kaget juga sih, luar biasa tuh. Masya Allah, luar biasa, emang luar biasa. Ikhlas banget. Sama di Gontor juga katanya begitu gitu. Gurunya nggak ada yang lupain terus pada ngajar ya. Jadi ininya apa namanya? Alumninya gitu. Apa namanya? Dia ngabdi gitu. Mengabdi. Jadi kita jangan mengharap itu ya. Kita mengharap keberkahannya. Yakin banyak berkahnya. Jangan pernah kita mengharapkan uang. Kita udah disuruh ngajar sama guru kita, itu udah keistimewaan gitu ya. Keren juga sih, ngajar di mana? Di pesantren gitu ya. Masya Allah. Ya. Wa yaqul, dan dia berkata, la uhibbu an usyrika fil iqamati. Aku tidak menyukai bahwa aku mensekutukan dalam tinggal inda syekhi, di sisi guruku, amran akhra, akan perkara yang lain. Ya, jadi beliau nggak suka kalau tinggal di rumah gurunya ada cinta selain cinta kepada gurunya, harapan selain harapan kepada gurunya. Nggak ada yang lain kecuali karena guru, bukan karena pengen dibagi duit, bukan karena kepengen dikasih ini dikasih itu, bukan, tapi karena semata-mata khidmat. Ya, Masya Allah. Iya. Saya pernah dulu lagi sama guru saya Kiai Usup gitu ya. Saya ngaji sama beliau lama juga itu. Iya, Masya Allah. Ya, waktu itu beliau lagi bikin rumah ya, rumahnya tuh dibenerin. Setiap hari saya datang ke situ. Pertama saya datang dibagi duit 10.000. Dulu 10.000 100.000. Sekali dibagi, ya Allah, saya pulang-pulang nangis saya. Sedihnya bukan main, saya nangis ya. Nangis saya. Bukan nangis ngapa? Bukan ini yang saya mau. Yang saya mau itu adalah barokah. Bukan duit. Kalau duit mah habis. Kalau berkah entar dapat duit. Besoknya datang lagi, dikasih lagi, nggak mau saya. Cukup udah. Enggak. Cukup, enggak. Bantuin aja. Saya maunya berkah aja. Berkah. Masya Allah. Itu. Jadi berkah itu nyata adanya. Ada itu berkah. Banyak orang ya ilmunya sih sederhana, tapi manfaat ilmunya banyak sekali. Namanya apa tuh? Barokah. Buat dia bisa amalin, buat orang bisa dimanfaatin. Dulu pernah saya ingat betul, guru saya, di antara guru saya Kiai Abdurrahman bin Kiai Abdul Ghani Basmol. Beliau punya anak namanya Kiai Noval. Almarhum udah meninggal sekarang. Masih muda beliau meninggal, belum sampai 40 umurnya. Baru pulang, saya hadir waktu itu. Beliau baru pulang dari Yordan. Ya, beliau kuliahnya di sana, belajarnya. Saya waktu itu masih ngaji di Basmol, pulang ngaji sama guru mampir ke situ. Ya, saya mampir sama Kiai Usut tuh mampir. Saya boncengin beliau tuh. Mampir itu ada Kiai Muhammad Zain, ini orang
Mas Mau juga. Iya. Kata beliau, apa nasihatnya? Ilmu yang penting novel manggil gitu aja. Barokah. Kata beliau begitu, ilmu yang penting barokah. Masya Allah. Itu saya ingat banget, itu kagak lupa itu omongannya. Nasihat buat saya. Karena waktu itu saya masih anak muda. Masih anak muda. Ya, masih muda banget. Masih muda banget ya. Sekarang udah tua ya, masih muda. Kata beliau begitu. Saya nggak lupa itu omongannya itu. Di mana beliau bicara, kapan itu, pagi-pagi di rumah beliau. Barokah. Yang penting barokah ilmu. Masya Allah. Jadi guru-guru kita memang memberikan nasihat seperti itu. Cari barokahnya ilmu, barokahnya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, kul min ta'ami syekhika biqasdi tabaruki bihi la ghairu. Makan olehmu daripada makanan gurumu dengan maksud ngambil berkah dengan makanan itu, la ghairu, enggak yang lain. Jadi kalau kita ke rumah guru disediain makan, jangan enggak pernah enggak makan. Makan walaupun udah makan di rumah, walaupun udah kenyang di rumah, jangan sampai enggak makan nih, dibilang di sini. Tapi niatin ketika makan because ditabaruki, dengan maksud ngambil berkah. Ya, jangan sok-sokan tadi habis buka puasa. Kata gurunya, waduh. Jangan ya. Oh ya Allah. Saya itu kalau ngaji Sabtu pagi, saya ngaji waktu itu Sabtu siang di rumah Kiai Syafi'i Azami. Ya kalau alhamdulillah saya puasa, itu saya minta izin, boleh nggak kalau saya bawa pulang? Beliau selalu bikin makanan tuh. Kalau Sabtu jam 11 ngajinya tuh bikin makanan. Saya minta izin, kira-kira nih makanannya boleh nggak saya bawa pulang buat buka puasa di rumah? Boleh, Masya Allah, senangnya bukan main. Saya bawa pulang itu Pak. Selalu saya bawa pulang. Apa maksudnya tuh? Ya ini, because ditabaruki bihi, dengan maksud ngambil berkah. Pokoknya walaupun sedikit ada berkah, jangan kita lewatkan. Ambil. Ada berkah, ambil. Gitu. Ini. Because ditabaruki bihi, la ghairu, enggak yang lain. Faqala lam ablug ila tilka darajati intaha. Maka ia berkata, aku belum sampai kepada derajat itu, intaha. Wallahu a'lam bishawab. Wa sami'tu sayyidah.